sering berdoa sambil mengangkat satu tangannya, yang sering berdoa memohon karunia dengan mengangkat satu tangannya, Roh Kudus ingin nyatakan kepada Anda malam hari ini, doamu didengarkan. Semoga Roh Kudus menguatkan engkau. Ada satu di antara kita yang tidak baik-baik saja tulang belakangnya. Kita mohon semoga engkau dikuduskan, dikuatkan. Air matamu tidak sia-sia. Ada satu orang muda yang takut dengan masa mudanya, kekhawatirannya. Malam hari ini serahkan pada Tuhan. Dan kita ingin belajar untuk menerima pernyataan-pernyataan itu lewat Bunda Maria ya. Semoga pelajaran kita malam hari ini benar-benar bisa bukan hanya nyangkut di kepala, tetapi juga masuk meresap di dalam hati kita, mengubah kita dari dalam. Amin. Saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Anda malam hari ini. Terima kasih Bandung, terima kasih Katedral Santo Petrus di Bandung. Tepuk tangan untuk kita semua yang kita hadir. Saudari-saudaraku, malam hari ini kita akan belajar dari teladan Ibu Maria. Mungkin saya ingin cerita dulu kesaksian ya, boleh ya? Saya namanya Romo Koko, jadi mungkin yang belum kenal, saya biasa dipanggil Romo Koko. Romo itu bahasa Jawa ya, itu artinya pastor, sama saja kalau di Bandung Anda memanggil pastor. Kalau pastor itu artinya gembala, pastor. Kalau Romo itu artinya bapak, ya. Cuma itu aja bedanya, sama-sama tidak menikah, kenapa boleh buat ya. Saya imam dalam kongregasi SCY, Serikat Cowok Jomblo, Susah Cari Jodoh, apalagi namanya sering diplesetkan. Tapi yang betul adalah Congregatio Sacerdotum a Sacro Cor de Jesu, kongregasi imam-imam hati Yesus yang Maha Kudus. Saya tinggal di kota Palembang, dan kemarin baru dari Serpong, lalu lanjut ke Pontianak, dari Pontianak ke Bandung. Besok saya akan pelayanan lagi di Lampung, kemudian baru kembali ke Palembang lagi. Jadi kita satu dalam doa ya. Tapi malam ini saya senang sekali berjumpa dengan saudari-saudaraku yang luar biasa. Ada yang di dalam gedung dan di luar gedung ya. Sama-sama diberkati Tuhan. Ini bukan karena Anda lebih suci di dalam, lalu yang berdosa-berdosa di luar ya, enggak ya. Yang berdosa-berdosa itu enggak. Semua anak-anak Tuhan disayang ya, hanya tempatnya tidak cukup. Nanti Romo juga akan keluar, tenang aja ya. Saya akan sapa Anda. Tapi baiknya sebelum Romo mulai dengan tema Bunda Maria malam hari ini. Temanya berjalan bersama Bunda Maria, Bunda Ekaristi. Mungkin baik kalau Anda kita kenalan lebih dalam dulu ya. Karena katanya kalau tidak kenal maka tidak. Ya kalau nggak kenal kenalan ya. Jadi adakah 3 pertanyaan tentang Romo, boleh tanya apa saja. Ini baru kali pertama kita jumpa di Katedral Bandung ini. Boleh tanya tentang Romo apa saja sebelum kita masuk ke materi. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, ya sudah kita masuk ke materi ya. 1, 2, 3, 4. Oke, langsung ke materi. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita itu seringkali kagum dengan satu pribadi yang namanya Bunda Maria. Dulu ketika saya kecil ya, saya mungkin seperti Anda juga ya dengar tentang Bunda Maria, mengenal Rosario Bunda Maria, mungkin mengenal siapa itu Bunda Maria. Ini hebatnya para pastor itu ya. Kalau Santo Petrus itu khotbah 5.000 orang, wah dibaptis. Para pastor 5 menit pertama sudah ada yang tidur. Enggak, ada rosario enggak? Saya kasih rosario buat saya punya banyak hadiah. Terima kasih. Bagus sekali rosario.
Ibu daripada tidur, engkau rosario ya. Terima kasih sudah diberkati. Coba pastor mana yang sebaik ini ya? Umat yang tidur dikasih hadiah. Mau rosario nggak? Mau tidur aja. Saya dulu kecil ya kenal Bunda Maria ya tokoh Ibu Yesus itu aja. Sampai saya mengalami sendiri, saudara-saudara. Ketika saya kelas 2, kelas 3, kaki kiri saya itu lumpuh tiba-tiba. Kaki kiri saya lumpuh tiba-tiba. Jadi nekuk, lututnya itu tertekuk, tidak bisa lurus. Kalau lurus sakit sekali. Jadi seperti frozen. Mama saya itu bawa ke dokter, ke semua jenis dokter, syaraf, tulang, dan lain-lain. Tidak ditemukan keanehan. Semuanya baik, sehat, dan normal. Tulang belakang saya juga baik, sehat, dan normal. Maka mulailah petualangan yang mengerikan itu dimulai. Karena tidak punya penjelasan biologis, papa mama saya itu orang totok. Kakek saya masih datang dari Chungpo, dari Cina. Jadi apa yang dia lakukan? Pergi ke dukun-dukun Cina itu. Anda tahu nggak yang manggil-manggil dewa dewi? Anda tahu ya? Yang tuk terus. Nanti dia berubah jadi monyet, katanya ada Sun Gokong masuk, nanti ada ini masuk, mencoba menyembuhkan. Dulu saya setengah mati ketakutan, gimana nggak ketakutan, anak kecil loh. Lihat orang pakai pedang itu potong lidahnya, itu kan dia sudah kemasukan ya, lalu darahnya itu untuk itu loh. Anda tahu yang kertas-kertas doa warna kuning yang ditempelin di vampir-vampir itu, tahu nggak? Yang begini-begini terus ditempelin, tahu nggak? Wah, itu andai kata saya punya power kayak gitu, saya senang sekali. Ibu-ibu yang cerai itu tidak tak tempelin. Jadi Romo dipaksa, yang masih kecil, saya dipaksa itu minum air abunya, bunya dibakar, dicampur di dalam air, dicekokin sama bapak saya. Udah kayak penyiksaan di penjara lah. Mama saya pegang tangan saya kanan kiri, mulut saya dibuka, itu dicekokin. Itu kan abu. Aduh, saya sampai terbayang-bayang sekarang itu. Sekarang itu kalau lihat abu pada saat abu-abu, saya selalu ingat pengalaman masa kecil zaman dulu. Jadi pengennya balas dendam terus saya. Kepada siapa? Umat. Jadi kalau abu-abu, jempol saya kan gede, tak penuhin semuanya. Yang barisan saya habis loh orang loh. Dari atas sampai ke bawah, dari sini sampai ke sini, keningnya penuh. Wah, jadi kayak avatar semua pulangnya itu ya. Ada tandanya, salibnya gede-gede, tebel-tebel. Jadi saya dibawa ke dukun, tapi ya namanya kuasa kegelapan, nggak mungkin bisa sembuh. Pertama kali dibawa ke dukun orang Tionghoa itu, malah saya diangkat tinggi sekali. Si dukunnya itu ngomong, ini anak ini harus dibanting, dibunuh saja katanya. Nenek saya kan kaget, apa salah cucu saya? Nenek saya, bapak saya kaget, kenapa kok dibunuh? Rupa-rupanya ini si yang lagi kemasukan itu ngomong, anak ini nanti akan membawa masalah besar sekali untuk kami. Dia akan menghancurkan kami katanya. Iya, jadi saya selalu bilang, ibu pernah dekat setan dulu ya. Saya baru ngerti sekarang itu, baru bisa connecting the dots itu ya. Baru bisa ngerti apa maksudnya orang itu. Jadi dia yang lagi kesurupan itu ngomong kayak gitu coba. Ya gimana ya, pengalaman itu traumatik sekali bagi saya. Sampai saya lihat lidah yang dipotong, coba bayangin coba. Di depan mata Anda, tapi nanti kalau dia udah sembuh ya, rohnya udah pergi,
itu lidahnya nggak lecet loh, nyambung lagi. Padahal di depan mata kita lidahnya itu setengah putus. Coba bayangin. Anda pernah tahu nggak sih tradisi ini? Yang pernah tahu angkat tangan dong? Lu orang pernah coba? Hah? Oh, di Kalimantan banyak ya. Iya, kemarin Romo lihat juga ada dengar cerita di Kalimantan seperti itu. Kan saya baru pulang dari Pontianak pelayanan KRK. Iya, di sana ada budayanya juga. Tapi yang hebat itu kalau lewat gereja Katolik itu yang patungnya itu turun loh. Dia nggak mau lewat gereja. Lucu, aneh. Jadi saya merasa waktu itu takut sekali. Jadi karena saya takut, saya sering nangis. Jadi waktu itu masa-masa gelap. Kurang lebih 8 bulan apa ya saya lumpuh. Saya nggak bisa jalan. Ke sekolah itu dibopong naik tangga. Lalu jalan kemana-mana pakai krep itu ya. Anak kecil yang dari aktif tiba-tiba lumpuh seperti itu. Karena sudah tidak sembuh, mama saya nggak tahu harus kayak mana, duit sudah habis banyak. Di selipan puji syukur atau pada bakti, di zaman dulu pada bakti, itu di selipannya itu ada doa novena 3 kali Salam Maria. Lalu apa yang terjadi? Mama saya mulai berdoa itu novena 3 kali Salam Maria. Sama saya juga ikut doa novena. Saya sambil tiduran di pahanya mama. Jadi mama kan berlutut, bersila gitu ya, duduk sila. Nyalakan lilin, ya tahu kan kayak orang jaga babi ngepet itu tahu ya, ada 2 lilin, nunggu lilinnya kalau goyang-goyang gitu. Enggak. Jadi mami saya duduk bersila, doa novena 3 kali Salam Maria. Saya ikut antara sadar nggak sadar karena mami saya doanya malam. Jadi saya biasanya ketiduran di kaki mami saya doain. Selesai novena itu hari ke-9. Saya ingat pagi-pagi saya terasa mau pipis, bangun lalu langsung ke kamar mandi. Ya meloyor aja, kan nyawanya belum balik tuh, masih setengah sadar. Jadi saya jalan aja ke kamar mandi, pipis. Ketika saya pipis, kok gua berdiri ya? Kok saya bisa jalan ya? Kok kaki saya nggak apa-apa ya? Lalu saya lompat-lompat itu. Saat masih pipis, jadi udah kemana-mana. Saya teriak dari kamar mandi, Mami, saya bisa jalan. Saya disembuhkan setelah novena 3 kali. Dan itu pengalaman yang sangat memorable. Karena saya sejak saat itu tidak harus minum air abu itu, lalu saya tidak harus kan pergi ke sini juga ditusuk jarum, dibakarin obat-obat yang masih panas itu dibakar, kemudian ditempelin di kulit. Itu kan panas. Itu borderline penyiksaan anak itu kalau dipikir-pikir ya zaman sekarang. Tapi Bunda Maria menyelamatkan saya. Kaki saya disembuhkan supaya saya bisa jalan-jalan kayak begini, mewartakan Yesus putranya. Itu luar biasa. Itu pengalaman yang intens. Dan ternyata sejak saya mengalami itu, mami saya mulai rajin ke gereja. Dulu KTP aja mami saya, ke gereja seperlunya. Memang dari keluarga Katolik, papa saya pai-pai, orang Konghucu, campur gula, masih agak jelas lah bapak saya waktu itu ya. Tapi mami saya sejak mengalami mujizat itu luar biasa. Mulai rajin ke gereja, ikut persekutuan doa. Jadi dari kecil saya diajak persekutuan doa kayak begini, kayak anak kecil ini, kayak ini. Usia sedikit saya udah persekutuan doa dulu, zaman dulu. Ngerti gak ngerti, pokoknya yang penting persekutuan doa kan dikasih snack tuh. Saya itu aja, saya nggak peduli doanya waktu itu. Jadi saya dapat snack aja. Anda dapat snack nggak malam ini? Dapat snack nggak? Enggak. Dapat. Beli. Ya nanti boleh minta sama Romo ya. Buat diet badanmu udah kayak saya. Jadi itu awalnya. Ternyata saya masuk seminari nggak boleh sama ayah saya, karena saya anak laki-laki pertama.
Cucu dalam yang pertama laki-laki membawa nama Maria kalau orang Tionghoa. Jadi saya tidak diizinkan masuk seminari. Tapi mami saya pegangannya apa? Anak saya dulu sudah disebutkan Bunda Maria. Sekarang anak saya ingin ikut Yesus. Maka mami saya mendukung. Jadi diam-diam mami saya itu tanda tangan tanpa sepengetahuan papi saya lalu mengizinkan saya pergi. Pikiran dia, nantilah suamiku bisa diurus di belakangan. Seminari gak bisa nunda kan? Jadi dia daftarin aja, berkelahi belakangan gak apa-apa. Akhirnya bener, perang beneran. Orang Sumatera itu kalau berkelahi sangat ekspresif loh. Gak kayak orang Jawa atau orang Bandung sopan-sopan. Kalau orang Sumatera tempur suami istri, sangat ekspresif loh. Gak ada yang disembunyikan. Banyak UFO, tahu UFO? Ini terbang. Saya ingat papi saya ribut gara-gara saya masuk seminari. Karena papi saya nggak pengen anaknya jadi pastor. Saya harus meneruskan usaha keluarga, menikah, punya anak banyak, gitu ya. Bahkan sampai saya sudah tabisan pun, papi saya masih nggak terima. Dia masih kadang-kadang saya sudah tabisan pun ditelepon, papi kenal itu anaknya AI yang itu, ngesir nggak? Saya udah pastor pak, saya ngesir aja sih. Cuman kan nggak apa daya, sudah tabisan saya, udah nggak usah digoda-goda lagi papi. Jadi bapak saya sering mainan, mama saya sering bercanda. Dan itu indahnya. Mama saya akhirnya mendukung saya ke seminari. Waktu saya mau tabisan, waduh saya kepikiran karena adik-adik itu masih belum stabil hidupnya. Kemudian juga ayah saya pernah DPO karena dia terkait judi, dicari polisi, dia harus lari dari rumah. Saya banyak kecemasan, banyak kekhawatiran. Saya sudah dapat surat pengumuman untuk tabisan, boleh tabisan, disuruh berangkat retret, tapi hati saya kan tidak tenang. Mengapa tidak tenang? Karena mikir, papa mama saya siapa yang urus? Saya anak paling tua. Saya cemas terus terang. Saya ingat mami saya, kalau saya masuk seminari, mama saya masih susah, saya jadi pastor, mama siapa yang urus nanti adik-adik masih berjuang seperti itu. Lalu saya datang ke mami saya, Mam, saya ini mau tabisan tapi masih ragu mami, gimana ya? Saya pikir mami ini besok siapa yang urus? Anda tahu, sekarang giliran mami saya yang kemasukan roh macan itu ya. Mami saya sio macan, utau-utau dia dengar kayak gitu dia ngamuk. Kamu bukan anak saya lagi katanya. Kaget kan saya sakit hati loh dia ngomongin kayak gitu. Loh kenapa bukan anak mami lagi? Sejak kamu masuk seminari, kamu sudah jadi anaknya Bunda Maria. Mami akan urus hidup mami. Tuhan Yesus tidak mungkin tinggalkan mami. Bunda Maria tidak akan tinggalkan mami. Katanya seperti itu. Iya, orang tepuk tangan, gue nangis-nangis waktu itu. Bisa bayangkan ya kecemasan seorang putra untuk masa depan papa dan mamanya gitu ya. Jadi akhirnya sekali lagi saya merasa Bunda Maria kok selalu jaga saya ya. Mulai saya kakinya lumpuh, kemudian masuk seminari juga ditolong Bunda Maria. Kemudian saat mau tabisan saya goyang, mami saya nyinggung Bunda Maria lagi. Kamu bukan anak mami lagi, kamu anaknya Bunda Maria katanya. Bunda Maria yang akan urus mami. Saya malu, saya susah-susah sekolah S1 teologi, S1 filsafat, S2 teologi. Malu saya sama iman seorang wanita, ibu rumah tangga yang gak lulus SD. Mami saya gak lulus SD, dia dari kecil sudah harus bekerja keras untuk menyambung hidupnya. Ketemu sama suami yang ya agak melengsel lah ya, agak kurang satu strip, judi terus bapak saya itu. Jadi mami saya kerja dan kerja gitu. Tapi apa yang menguatkan dia? Pengalaman iman akan Bunda Maria. Dia bilang nggak usah khawatir, kamu udah jadi anaknya Bunda Maria. Mamimu ini nggak akan
terlantar, mami akan diurus oleh Bunda Maria. Iman sebesar biji sesawi yang mengalahkan iman seorang teolog. Anaknya udah belajar teologi tapi tidak mengerti apa itu iman. Yang mengerti iman itu adalah mamiku yang sederhana, tidak lulus SD. Dia menemukan imannya dari mana? Bunda Maria. Yuk, kalau saya sudah sharing, Anda harus sharing. Coba cerita ke kanan kiri, depan belakang. Apakah Anda pernah punya pengalaman berjumpa dengan Ibu Maria dalam hidup Anda? Sharing malam ini. Kalau Anda itu kenal, ini mungkin suami istri, Anda kenal sekarang, Anda sharing sama yang nggak kenal gitu ya. Ayo, silakan. 2-3 menit ini mana? Musiknya mana? Diiringin dong, musiknya. Sekarang saatnya Romo mendengarkan Anda cerita. 3 menit silakan cerita. Yang sharing enteng rezekinya, banyak berkatnya. Yang nggak sharing sama-sama. Nggak boleh mengutuk, sama-sama dapat berkat ya. Cuman kalau bisa sharing dong, saya pengen lihat orang sharing tentang Bunda Maria. 3 menit, 4 menit dari sekarang mulai. Silakan. Bapak-bapak bingung mau sharing apa? Mau sharing apa nih? Kenal nggak? Nggak. Dibantu. Ayo sharing. Ayo sharing. Pernah ketemu Maria.
Yang udah sharing boleh gitu, boleh. Saya akan berikan rosario pada yang bolehnya paling indah. 1, 2, 3. Ini tantenya boleh sampai kesel, boleh. Ya tante ya. Minum nggak? Mau minum nggak? Ada minum nggak? Aduh kesel gigi palsu apa? Sekali lagi, satu lagi untuk yang di luar. Saya mau sapa yang di luar. Di atas berapa? Yang horenya paling mantap. 1, 2, 3, hore. Ya itu yang goyang-goyang ini itu adik ini ya, yang goyang-goyang baju pink sini ya. Terima kasih. Dari tadi kok saya kasihnya perempuan ya. Ini dorongan bawah sadar ini kayaknya. Sekarang yang bapak-bapak deh, 1 bapak-bapak khusus bapak. Lu demo itu bukan boleh. Ya bolehlah. Untuk yang bapak-bapak yang tadi protes dia nggak dapat snack. Oh ya. Dapat rosario deh. Makasih. Tuhan berkati. Coba sini dulu yuk. Oh, saya ketemu saudara kembar di sini. Berapa bulan kandungannya? Semua jalan, 9 jalan ya. Waduh luar biasa ini. Coba dipegang. Ini kayak Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Ya udah, daripada kamu ketawa nggak jelas, kamu udah berani ngeledek saya. Jadi kamu sekarang harus sharing. Anaknya mau sharing yang mana? Cece sini Cece. Ya. Cece-nya mau sharing itu. Cece, ini rosario. Cece mau sharing apa? Saya pernah diejek teman saya, terus malam-malamnya saya berdoa dan tiba-tiba besoknya teman saya minta maaf. Jadi dia ada konslet sama temennya ya, lalu dia berdoa pada Bunda Maria ya, lalu besoknya temennya minta maaf. Luar biasa, andai kata papa mamamu seperti itu Cici. Andai kata semua papa mama di dunia seperti itu, kalau papa mama ada konslet, doa pada Bunda Maria, nanti Anda akan tergerak untuk minta maaf. Daripada piring terbang terjadi, lebih baik Anda berdoa. Seperti diteladankan oleh satu putri kita yang luar biasa. Makasih Tuhan berkati. Luar biasa ya, ayah dan putrinya. Indah sekali malam hari ini. Aduh, thank you udah diberkati. Oke, Romo mulai pengajaran ya. Jadi tadi sharing tentang Bunda Maria. Tiap orang pasti punya pengalaman dengan Bunda Maria. Padahal, dan kita bangga dengan nama Bunda Maria, bukan? Padahal kita tahu nggak artinya Maria itu apa? Dari bahasa Ibrani itu artinya apa? Tahu nggak? Yang tahu dapat urusannya. Apa? Kok tahu non? Sini. Rosario lagi. Pokoknya saya baik hati malam hari ini ngasih rosario. Nih untukmu. Apa artinya? Kepahitan. Maria itu Miriam artinya kepahitan. Dan itu kita lihat dari hidup Bunda Maria. Bunda Maria dari awal pahit hidupnya. Kurang pahit gimana? Mengandung tanpa ayah, tanpa suami. Saya mengandung tanpa istri, coba bayangkan. Bunda Maria mengandung sendirian, mendadak, kaget, dan luar biasa. Bukan hanya begitu loh, dia nanti lahir pun dalam bahaya maut. Dikejar-kejar raja gila yang namanya siapa? Herodes Peter. Mau diapain?
Apa yang mau dilakukan oleh Herodes? Dia mau bunuh Yesus karena Rosario-nya tak ambil lagi. Karena apa dia mau bunuh Yesus? Karena Yesus yang akan menyelamatkan dunia ini. Karena takut disaingi. Ya kan akan ada raja yang akan lahir katanya kan. Jadi Herodes akan membunuh raja yang baru lahir itu. Ya, Bunda Maria hidupnya penuh kepahitan. Tapi apa yang terjadi selain kepahitan, Maria itu juga punya makna kedua. Artinya apa? Kemuliaan yang dari Allah. Jadi nama Bunda Maria itu bisa bermakna dua, kepahitan atau kemuliaan yang datang dari Allah. Dan itu kita lihat dari hidup Bunda Maria juga, bukan? Lewat semua air matanya dia setia dan dia dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Nah itu artinya, kok kamu tahu? Pernah nonton YouTube siapa? Rosario lagi saya. Buat suami tercinta ya, itu suaminya. Waduh, luar biasa. Siapa lebih muda, siapa lebih tua? Kamu lebih muda. Oh, ini suami ya. Yang keberapa? Tuhan berkati ya. Luar biasa. Itu artinya lewat air mata juga bisa mendatangkan pengalaman kemuliaan. Siapa di sini yang pernah menangis? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang pas bayi cenger keluar gitu, selfie dulu. Nggak nangis, ada siapa yang ngerti kan? Tapi serius, siapa yang pernah menangis karena sedih?